Halo anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Burut. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, kita mau belajar cerita rakyat. Kita mau mendengarkan cerita rakyat. Ada yang senang dengar cerita? Semuanya pasti senang dong, ya. Oleh karena itu, anak-anak harus mendengarkan cerita rakyat tentang Fatwa Tony yang akan Ibu ceritakan ya. Oke? Nah, pada zaman dahulu di sebuah kerajaan Amanatun yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, berkuasalah seorang raja yang kaya raya. Nah, raja itu bernama Usip Bahmeni. Nah, Raja Usip Bahmeni ini banyak memiliki sapi, kuda, dan banyak kambing peliharaannya. Nah, karena begitu banyak hewan peliharaannya itu, raja ini juga memiliki banyak pula anak gembalanya. Nah, salah satu anak-anak gembalanya ini yang bernama Neno dan Fai. Nah, jadi Neno dan Fai ini ditugaskan raja yaitu mengembalakan kambing-kambing milik Raja Usip Bahmeni ini. Jadi si Neno dan Fai ini diberi tugas khusus dari raja untuk mengembalakan hewan peliharaannya, yaitu kambing-kambingnya. Ya. Nah, anak-anak, jadi setelah raja menugaskan Neno dan Fai ini untuk menjaga dan merawat kambing-kambingnya, nah, pada suatu hari anak-anak, beberapa ekor kambing yang digembalakan mereka itu hilang. Nah, maka Neno dan Fai ini masuk keluar hutan untuk mencari kambing-kambing yang hilang itu. Ya, jadi kasihan sekali ya Neno dan Fai ini, mereka harus berusaha mencari kambing-kambing yang hilang milik Raja Usip Bahmeni ini anak-anak. Akhirnya mereka masuk keluar hutan untuk mencari kambing-kambing tersebut. Nah, sungai ini merupakan batas alam antara Kecamatan Amanatun Selatan dan Amanatun Utara. Jadi anak-anak, setelah mereka masuk keluar hutan mencari kambing-kambing yang hilang itu, nah mereka pun tiba di sebuah sungai yang sangat besar. Nah, sungai ini bernama Sungai Tumut. Nah, Sungai Tumut merupakan batas alam antara Kecamatan Amanatun Selatan dan juga Amanatun Utara ya. Nah, anak-anak, jadi setelah mereka melewati hutan ya, mereka masuk keluar hutan, mereka pun tiba di sungai ini. Nah, apa yang terjadi di sungai ini anak-anak? Nah, anak-anak, setelah mereka menyeberangi dan tiba di laut Tumut itu, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah hujan yang sangat deras ya. Kemudian muncul kilat dan halilintar yang sambung menyambung seakan-akan membelah bumi. Ya, sementara pada waktu itu hari sudah malam ya anak-anak. Nah, sehingga Neno dan Fai basah kuyup, mereka kedinginan. Ya, mereka sudah mulai lapar dan ketakutan pada saat itu anak-anak. Nah, anak-anak, pada saat itulah untung mereka bertemu sebuah lopo kecil ya pada saat malam yang gelap itu. Nah, lopo ini merupakan rumah adat orang timur pada saat itu. Nah, yang berbentuk kerucut dengan pintu tunggal. Nah, sehari-hari lopo ini disebut sebagai umek bubu. Ya, jadi anak-anak, ketika mereka menemukan lopo kecil itu, mereka cepat-cepat berlari menuju lopo itu ya, untuk berteduh ya. Sekejap terasa bulu kuduk mereka merinding. Nah, mereka takut anak-anak.
anak-anak. Mereka teringat dongeng yang sering mereka dengar tentang Belana. Nah, Belana ini adalah seorang nenek tua. Nah, nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Ya anak-anak, jadi pada saat itu Neno dan Fai ini sangat ketakutan ya sama nenek Belana ini. Anak-anak, sementara mereka berpikir, nenek Belana itu terus melihat dan menyapa Neno dan Fai dengan lembut. Wajah nenek itu kelihatan gembira dan tersenyum. Nah, tidak seperti gambaran wajah nenek Belana yang jahat dan bengis ya. Nah, nenek itu segera mempersilahkan Neno dan Fai untuk masuk ke dalam lopo itu. Nah, dan nenek itu bertanya kepada Neno dan Fai, "Cucu-cucu mau kemana?" Nah, Neno dan Fai ini serempak menjawab, "Kami sedang mencari kambing-kambing pusik Banmeni yang hilang." Lalu keduanya masuk dan duduk berlindung dalam lopo itu. Nah, nenek itu kemudian menanyakan rupa-rupa hal pada Neno dan Fai. Nah, sementara mereka bercakap-cakap, rasa kantuk keduanya pun tak tertahankan. Jadi pada saat itu Neno dan Fai sudah mulai lelah, mereka ngantuk ya. Nah, padahal nenek itu adalah nenek jin Belana yang sangat bengis, yang jahat. Nah, anak-anak, Neno dan Fai pada waktu itu tidak tahu bahwa nenek ini adalah nenek Belana yang jahat dan bengis itu. Nah, pada saat itu anak-anak, ketika Neno dan Fai sudah tertidur pulas, nenek Belana ini segera menutup pintu lopo itu. Nah, pandangan Neno dan Fai telah dikelabui, ya, telah ditutupi sehingga nenek Belana kelihatan ramah dan gua batu yang dimasuki itu dikira lopo oleh Neno dan Fai, ya. Nah, jadi selang beberapa saat Neno dan Fai terbangun. Mereka dikejutkan dengan mimpi yang sama agar segera meloloskan diri dari bencana yang sedang menimpa mereka. Nah, mereka sangat terkejut ya dan ketakutan karena lopo yang mereka masuki itu ternyata sebuah gua batu yang sangat mengerikan. Nah, nenek Belana yang awalnya senyum itu, nah, tiba-tiba sudah menghilang senyumannya itu ya. Jadi nenek itu pun mukanya jahat ya, mukanya kejam ya. Nah, akhirnya keduanya ini berusaha untuk merangkak keluar. Mereka berusaha untuk melarikan diri. Nah, tetapi anak-anak, pintu gua itu sudah tertutup perlahan-lahan ya. Keduanya terlambat keluar. Nah, karena setelah mereka susah payah merangkak mencari pintu gua, ternyata pintu batu itu sudah tertutup rapat. Ya, yang ada hanyalah sebuah lubang batu yang sangat kecil ya. Nah, keduanya ini mulai sadar bahwa mereka sudah terjebak dalam gua itu. Ya, mereka sudah terjebak oleh nenek jin Belana yang sangat jahat dan bengis itu ya. Lalu mereka berteriak histeris minta tolong ya. Neno dan Fai ini berteriak, "Tolong, tolong ya," dan menangis terjerit-jerit ya. Nah, tangan mereka dikeluarkan. Mereka mengeluarkan tangannya lewat lubang batu kecil itu ya, seperti minta tolong ya. Jadi, namun anak-anak, pertolongan yang diharapkan mereka tak kunjung tiba ya. Jadi tidak ada orang yang mendengar mereka minta tolong. Akhirnya mereka kehabisan tenaga. Ya, Neno dan Fai sudah mulai lelah. Ya, teriakan dan tangisan mereka pun semakin lemah ya, semakin kecil karena tidak ada orang yang mendengarkan. Jadi anak-anak, ketika Neno dan Fai ini belum bisa tertolong dan mereka belum bisa balik ke kerajaan Usip Banmeni ini, nah akhirnya rakyat pun mulai panik
ya. Akhirnya rakyat memutuskan untuk mencari si Neno dan Fai ini ya dalam hutan ya. Akhirnya mereka pergi untuk mencari Neno dan Fai anak-anak. Nah, setelah sampai di hutan, nah di goa itu mereka bertemu Neno dan Fai yang sedang minta tolong, yang sedang lemas, yang sudah tidak berdaya lagi anak-anak. Akhirnya rakyat berusaha untuk menolong Neno dan Fai ini dari dalam gua batu itu anak-anak. Nah, jadi rakyat pun berusaha untuk mengeluarkan dan menolong kedua anak ini, si Neno dan Fai itu dari dalam batu ini. Nah, jadi akhirnya rakyat melaporkan masalah ini kepada Raja Pusitbameni. Nah, Pusitbameni ini kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya masing-masing membawa peralatan untuk membelah batu itu, untuk memecahkan batu itu ya. Tetapi batu itu anak-anak sangat keras. Nah, usaha untuk memecahkan batu itu sia-sia ya. Sementara suara kedua anak itu semakin lemah. Suara Neno dan Fai minta tolong semakin lemah ya. Dan keduanya itu telah mati lemas. Nah, anak-anak, setelah raja dan rakyat bermusyawarah sebentar, tangan-tangan Neno dan Fai itu dipotong sebagai barang bukti. Ya, ngeri anak-anak. Jadi kedua tangan Neno dan Fai itu dipotong. Nah, kemudian dengan upacara adat, tangan-tangan itu dikuburkan di samping gua batu itu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Neno dan Fai tidak selamat ya. Mereka mati lemas dalam gua batu itu anak-anak ya. Nah, akhirnya kubur mereka dibentuk bulat dan bekasnya masih dapat dilihat sampai hari ini anak-anak ya. Sangat mengerikan anak-anak ya. Nah, jadi mulai saat itu gua batu itu dalam bahasa orang timur, yaitu bahasa Dawan, disebut Fatu Ol Atoni, artinya batu penelan manusia. Nah, lama-kelamaan nama itu disingkat menjadi Fatu Atoni atau batu manusia ya. Jadi kini kisah Neno dan Fai tinggal kenangan ya. Tapi Fatu Atoni adalah saksi bis. Nah, begitulah kisah dari cerita Neno dan Fai ya. Nah, apa yang harus kita pelajari dari Neno dan Fai ini ya? Kita belajar dari dua pemuda ini bahwa mereka sangat bekerja keras, mereka bertanggung jawab ya untuk mencari kambing-kambing yang hilang itu ya. Jadi mereka tetap berusaha ya, walaupun akhirnya mereka berdua harus mati di dalam gua batu itu ya anak-anak. Oke, nah sekian cerita dari Ibu. Semoga anak-anak senang ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, bye-bye.